Pemirsa dan juga pengikut channel YouTube MZT Malaraya dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kajian-kajian kita di dalam hukum ataupun permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pernikahan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita masih membahas tentang kapan saja atau kondisi seperti apa saja kita tidak lagi diwajibkan atau tidak dianjurkan untuk menghadiri suatu undangan acara. Yang mana pada kesempatan kali ini saya masih berpijak kepada keterangan-keterangan yang disebutkan oleh Al-Imam Muhammad bin Ahmad Al-Khatib Asy-Syarbini dalam kitab beliau yang berjudul Al-Iqna. Dalam masalah ini beliau Al-Khatib Asy-Syarbini memberikan suatu keterangan di antara hal yang tidak lagi mewajibkan kita atau hal-hal yang sudah tidak lagi menganjurkan kita memenuhi undangan, di antaranya adalah an la yad'uwa man aktsaru malihi haramun, supaya ketika misalkan orang yang mengundang ini kebanyakan hartanya adalah berasal dari harta-harta yang haram. Jika kita tahu bahwa orang yang mengundang ini kebanyakan hartanya adalah harta-harta yang haram karena mungkin berasal dari suatu pekerjaan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak disenangi, tidak sesuai dengan syariat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka kita ketika diundang dalam acaranya beliau, kita tidak lagi wajib atau tidak lagi sunnah untuk menghadiri acara tersebut. Terlebih lagi ketika fa'in alima anna ainat ta'ami haramun hurimat ijabatuhu. Ketika kita tahu di acara tersebut memang dihidangkan makanan-makanan atau minuman-minuman, yang makanan atau minuman tersebut memang hukumnya haram. Di situ ada minuman-minuman keras, ada tuak, ada makanan-makanan seperti misalkan, mohon maaf, daging babi misalkan, daging anjing misalkan, ular misalkan, atau makanan-makanan apa saja yang diharamkan. Ketika kita tahu, maka hurimat ijabatuhu, kita dilarang untuk menghadiri acara tersebut. Ya, ini yang penting untuk kita perhatikan. Ketika misalkan panjenengan diundang dalam suatu acara, ternyata memang di situ secara kebiasaan terus-menerus, ataupun memang kita tahu di situ ternyata ada minuman kerasnya, atau ada makanan-makanan yang haram, kita tidak datang pun tidak ada masalah. Bahkan kalau kita ada kekhawatiran, ada indikasi kuat dalam batin kita bahwa kalau sampai saya datang ke sana pasti saya akan terpengaruh, dan sehingga saya mau tidak mau akan ikut-ikutan minum minuman keras atau memakan makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah, maka haram bagi kita untuk menghadiri acara tersebut. Tidak boleh. Kita tidak perlu mendatangi ke sana. Kita cukup berdiam saja dan mungkin mohon maaf kepada yang mengundang karena kita tidak bisa hadir pada acara tersebut. Nah, ini juga merupakan suatu informasi bukan cuma hanya kepada orang yang diundang saja, juga kepada orang-orang yang membuat acara, para sohibul hajat yang mengadakan acara. Kalau memang ingin mengundang orang lain dalam suatu acara yang panjenengan buat, janganlah lagi kita itu menyediakan dalam acara tersebut makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang hukumnya haram menurut syariat kita. Supaya apa? Supaya orang lain datang ke tempat itu dengan perasaan yang tenang, tanpa ada kewaswasan, tanpa ada keraguan untuk hadir dan ikut makan, menikmati hidangan-hidangan yang telah disediakan dalam acara tersebut. Kalau kita memaksakan diri dengan menyuguhkan makanan ataupun minuman yang haram, ya, lalu kemudian ada orang yang tidak mau datang, itu bukan salahnya orang yang tidak mau datang, tapi karena kita masih angkuh, kita masih egois untuk tetap menghidangkan makanan ataupun minuman yang dilarang oleh syariat kita. Sehingga kita perlu introspeksi diri masing-masing, terutama kepada pihak-pihak yang membuat acara. Kalau memang kita ingin mendapatkan suatu acara, suatu kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga bisa
membanggakan, membuat tersenyumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita jangan lagi menyediakan makanan-makanan ataupun minuman-minuman yang di situ diharamkan oleh Allah, diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam acara itu, yang sekiranya tidak mengundang ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala, justru malah mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lagi kita membuat acara atau tindakan-tindakan yang seperti demikian. Urusan misalkan ada orang lain, tetangga, teman, yang memang mereka itu kebiasaannya adalah, mohon maaf, mabuk-mabukan. Atau mungkin di antara teman-teman kita yang diundang tadi itu ada yang memang kebiasaannya adalah makan makanan yang haram. Itu urusan mereka. Biarkan saja mereka yang mencari atau berusaha mengadakan minuman keras itu sendiri, itu urusan mereka. Yang penting kita sebagai pihak yang mengundang, kita sebagai pihak yang memiliki hajat, kita tidak lagi memfasilitasi orang lain untuk melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dalam acara-acara kita. Kita tidak ada tujuan lain mengambil tindakan yang seperti demikian. Tujuan kita hanya satu, hanya untuk ingin menggapai ridho dari Allah dan juga bisa membanggakan hati Rasulullah SAW dalam acara-acara yang kita buat. Apalagi kalau kemudian dalam acara itu kita meniadakan makanan-makanan haram, minuman-minuman haram, lalu kemudian kita di situ bisa menghadirkan sholawat-sholawat kepada Rasulullah, pujian-pujian kepada Rasulullah, bacaan ayat suci Al-Quran, pujian-pujian tentang ulama, kisah orang-orang soleh, yang mana dengan cara yang seperti itu justru akan menurunkan rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bala yang kita undang, tapi rahmat dari Allah yang akan kita undang, sehingga siapapun yang datang di situ pasti akan pulang dalam keadaan hati yang tenang, hati yang bahagia, hati yang penuh dengan keceriaan, hati yang penuh dengan kelegaan karena telah menghadiri acara dari rumah panjenengan. Nah, ini akan memberikan suatu kesan tersendiri, suatu ketenangan batin yang sulit untuk dilupakan, sehingga mereka, orang-orang yang kita undang, suatu saat nanti akan merasa ketagihan. Ketika kita membuat acara, mereka juga akan mudah untuk datang kepada acara-acara yang kita buat. Entah itu misalkan acara manten, acara misalkan pesta pernikahan, acaranya itu selamatan, tasyakuran, terlebih lagi kalau acaranya adalah acara-acara yang nuansanya religius. Karena mohon maaf juga, kita masih sering menemukan orang-orang di sekeliling kita yang mereka itu membuat acara-acara agama, acara-acara dalam hari besar agama Islam. Namun kemudian setelah adanya mohon maaf misalkan maulidan, baca sholawat kepada Rasulullah, selesai acara ya ditutup dengan kegiatan-kegiatan yang di situ sebenarnya tidak diridhoi oleh Allah, ya, tidak disenangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pagi dibuat acara khutmul Quran, dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Namun kemudian setelah selesai acara khutmul Quran, ya malamnya dibikin acara orkes, dibikin acara elektron, yang mana penyanyinya adalah penyanyi-penyanyi perempuan yang tidak layak dan bahkan dilarang oleh agama untuk ditampilkan. Ditaruh di atas panggung, sambil joget-joget di situ, ditonton oleh orang laki-laki yang bukan mahramnya, yang mana mereka itu haram untuk melihat yang hal seperti itu. Maka ini semuanya termasuk tindakan-tindakan yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Bahkan panutan kita, salah satu ulama besar di tanah Nusantara ini, Kiai Hasyim Asy'ari, beliau sampai menulis suatu kitab, yang mana kitab beliau ini berjudul At-Tanbihatul Wajibat, yang mana kitab ini ditujukan untuk orang-orang yang membuat acara maulid Nabi besar Muhammad SAW. Namun dalam acara maulid itu dibarengi dengan kegiatan-kegiatan, perilaku-perilaku yang nilainya adalah kemungkaran. Sehingga beliau kemudian memfatwakan dalam kitabnya beliau itu, membuat acara maulid Nabi yang modelnya seperti itu merupakan tindakan yang terlarang, tidak diridhoi oleh Allah dan tidak akan bisa membanggakan hati baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bukan karena acara maulidnya, tapi karena kegiatan yang dimunculkan dalam acara tersebut. Beliau di situ menyinggung tentang percampuran antara laki-laki dengan perempuan, tidak adanya pembatas, tidak adanya satir antara orang laki-laki dengan orang perempuan. Di situ kemudian ada alat musik, ada tindakan-tindakan yang di situ merupakan bentuk tasyabbuh, penyerupaan dengan orang-orang Majusi, membakar api, menyalakan mercon-mercon yang sebenarnya secara syariat itu tidak boleh
dan itu dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini penting untuk kita renungkan supaya apa? Supaya ketika kita membuat suatu acara, membuat suatu kegiatan, jangan sampai dalam acara atau kegiatan itu ada tindakan-tindakan yang justru akan membuat sedih hati baginda Nabi besar Muhammad SAW, atau bahkan mengundang kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting bagi kita semuanya untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti ini, supaya kita tidak lagi semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari Rasulullah SAW, walaupun kita punya prasangka dengan tindakan ini bisa mendekatkan diri kepada Allah. Padahal pada hakikatnya, pada real faktanya, kegiatan seperti itu justru malah menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari Rasulullah SAW. Mudah-mudahan dari keterangan yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, memberikan manfaat untuk kita semuanya, semakin dibukanya hati kita untuk kembali kepada jalannya Allah, kembali kepada jalannya Rasulullah SAW. Mungkin kiranya dari keterangan kami ini ada yang kurang jelas, atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa disampaikan pada kolom komentar atau disampaikan melalui nomor admin yang tertera pada video kali ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah, mendapatkan bimbingan dari Allah untuk semakin bisa istiqomah mengarungi, menjalani aturan-aturan Allah ini dengan baik, sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin.